Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri olahraga merupakan kegiatan bisnis di dalam olahraga yang mencakup penjualan barang, penyewaan tempat, hingga penggunaan jasa. Bersama kami kelompok 3 Sosiologi Olahraga, kami mengangkat tema industri olahraga mengembangkan pembangunan green infrastruktur kompleks GOR Jati Diri. Kali ini kita gak sendiri ya, ada teman kita dari Fakultas Ekonomi sebagai bintang tamu kita. Apa kabar Mas? Kabar baik. Mana ya? Ya. Mana dari Ekonomi Pembangunan? Betul, angkatan 2020. Ya, kita seangkatan juga. Ya, jadi kita sama tadi. Jadi agak enak. Halo Bang. Bang Muti ya? Iya. Dari akuntansi? Akuntansi. Fakultas Ekonomi juga? Iya, 2020 juga. Iya. Unis juga? Iya dong. Mas tinggal di sini ya, Mbak? Kakak. Oh iya. Mana? Ini ya. Oh enggak. Tapi gimana kakak sekarang, Kak? Seru banget liburannya. Ada bikin laporan-laporan gitu enggak ya? Oh udah. Oh udah. SKS yang ngerjainnya. Oh, keren banget ya Mas Muti Kan ini. di KKR nggak? Oh, kebetulan kita nggak ada KKR ya. Nanti kalau pengen ikut jurusan itu aja. Iya. Iya. Asik gak? Jadi sebagai intermezzo saja ya, langsung lanjut ke inti pembahasan kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai industri olahraga, mengenai pembangunan, pengembangan di GOR Jati Diri yang sebenarnya beberapa tahun kemarin itu menjadi perbincangan juga. Nah tentunya kan potensi di ruang lingkup olahraga ini sangat luas ya untuk di perekonomian, untuk menunjang juga perekonomian masyarakat baik secara mikro maupun makro gitu. Kegiatan industri di sektor olahraga ini belakangan ini memiliki peningkatan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produsen-produsen penjualan alat olahraga maupun jersey. Banyak juga pengusaha lokal yang membangun usaha seperti lapangan futsal, kolam renang, lapangan basket, maupun pusat kebugaran. Penerapan konsep green infrastruktur akan memberikan berbagai dampak untuk pengoptimalan suatu wilayah yang ditinjau dari beberapa aspek. Dampak positif dari penerapan konsep green infrastruktur bagi suatu wilayah yaitu dapat menyediakan akses ke ruang terbuka hijau untuk kesehatan, mampu mempromosikan pendidikan lingkungan serta menghubungkan sejarah sosial dengan lingkungan. Nah, menggunakan konsep green infrastruktur dalam penerapan pembentukan suatu wilayah ini sangatlah penting karena dapat meningkatkan ketahanan ekosistem, mampu berkontribusi dengan konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan habitat serta mampu mengurangi tekanan lingkungan seperti pengurangan penggunaan lahan dan intensifikasi, fragmentasi dan perubahan iklim yang terjadi akibat ulah manusia. Ada penguatan sistem pembangunan keolahragaan diarahkan kepada satu mengembangkan kebijakan dan manajemen penyusunan dan perencanaan program olahraga. Yang kedua ada meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan atau kegiatan olahraga. Yang keempat meningkatkan upaya pembibitan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik. Yang kelima ada meningkatkan pola kemitraan, kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi dalam olahraga. Yang keenam mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan. Ada video menarik sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu seperti ini. Pada tahun 2018, IOC menerbitkan Host City Contract Operational Requirements, yang mana salah satu poin mengatur dalam penyelenggaraan Olimpiade harus memperhatikan kestabilan dari lingkungan, baik dari penerapan infrastruktur hingga penggunaan bahan bekas.
Salah satu komponen yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan green infrastruktur atau infrastruktur hijau pada pembangunan fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga yang telah menggunakan konsep green infrastruktur nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi diselenggarakannya kegiatan, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terlebih lagi, aktivitas olahraga sudah menjadi bagian kehidupan dari masyarakat saat ini. Dengan begitu, maka akan terjadi sebuah praktik kegiatan ekonomi di masyarakat. Pendekatan infrastruktur meningkatkan penghijauan kota ke tingkat yang lebih tinggi, menghubungkannya dengan imperatif sosial ekonomi utama, pengembangan ekonomi lokal, dan pengurangan pengeluaran perawatan kesehatan. Dari pembangunan kompleks olahraga di Jatidiri, terhitung sebanyak 64,29% masyarakat setuju bahwa pembangunan berkonsep green infrastruktur memberikan dampak ekonomi, dan sebanyak 35,71% masyarakat tidak setuju. Secara keseluruhan, masyarakat memberikan keterangan setuju adanya perubahan ke arah yang lebih baik selama pembangunan arena kompleks olahraga Jatidiri. Berdasarkan data grafik, peningkatan penghasilan masyarakat mendapatkan pernyataan setuju yang sangat signifikan dengan sebanyak 90% berbanding 10% dengan keterangan tidak setuju. Karena dengan adanya arena olahraga, maka akan membuka kesempatan masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitas ekonomi. Adanya arena olahraga yang baik dan lengkap juga berdampak pada banyaknya pengunjung yang datang untuk melakukan aktivitas olahraga maupun hanya sekedar jalan-jalan. Dengan peningkatannya pengunjung di kompleks olahraga, maka terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di dalamnya. Sebagai contoh, adanya warung makan di depan arena olahraga, adanya minimarket di sebuah arena olahraga, dan bagi pengunjung yang ingin private renang, sudah adanya pelatih di sana. Karena pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok kecil, dan memperoleh untung dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Itu dia tadi video mengenai di Gor Jatidiri yang tahun kemarin ada pembangunannya. Menurut bintang tamu, apa tanggapan kalian mengenai video tersebut? Mungkin dari Mas Bonan dulu. Jadi saya dulu ya. Oke. Terkait dengan pembangunan Gor Jatidiri ya, tentunya kita bisa melihat dari aspek ekonomi karena memang basis saya adalah mahasiswa ekonomi seperti itu. Jadi dalam taraf ekonomi itu ada yang dinamakan trickle down effect. Itu adalah suatu kondisi di mana kota itu sebagai kutub ekonomi dari suatu wilayah dalam suatu region. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Jawa Tengah, Semarang itu merupakan salah satu kutub ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang ada di Gor Jatidiri, tentunya kita bisa mengembangkan aspek ekonomi dari segi olahraga. Karena benar banget tadi yang sudah disampaikan di awal sebagai opening day bahwasanya olahraga itu sebagai salah satu sektor di ekonomi yang mampu menggait dan juga mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Salah satunya adalah dengan banyaknya UMKM terkait dengan penjualan jersey dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin sebagai opening dari saya. Jadi kalau misalnya untuk tanggapan saya sendiri sama dengan Mas Manar sebenarnya, tapi kalau saya itu lebih ke aspek sosialnya. Dimana kan kalau misalkan kita ngomongin tentang green infrastruktur itu, kita tuh membahas mengenai upaya dasar kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan? Nah terus juga saya pernah dengar bahwa ketersediaan infrastruktur itu tuh berbanding lurus dengan prestasi olahragawan, di mana nantinya tuh olahragawan itu tuh bisa meningkatkan prestasinya, tapi karena ketersediaan infrastruktur itu sedikit, makanya dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur selanjutnya untuk bidang olahraga itu sendiri. Nah makanya dari infrastruktur ini mungkin bisa meningkatkan berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga untuk berbanding terbalik dari si prestasinya tersebut. Baik. Berarti ekonomi di sekitar Gor Jatidiri ini sebenarnya memang ada dampaknya ya. Baik dari seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa Semarang ini kan kutubnya dari perekonomian Jawa Tengah gitu. Kemudian yang disampaikan juga kalau prasarana di Gor Jatidiri ini akan berbanding lurus juga dengan prestasi dari atlet-atletnya.
Lalu menurut Mana dan Muti, berdasarkan basic jurusan kalian yaitu ekonomi akuntansi dan ekonomi pembangunan, menurut kalian apa hubungannya tema pembangunan green infrastruktur ini dengan jurusan kalian? Kalau misalkan untuk di jurusan aku sendiri itu ada salah satu bidang akuntansi, namanya itu akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan, yang mana tuh memang fokusnya untuk melihat seberapa efisien suatu lingkungan dengan pendekatan biaya manfaat kan. Nah, salah satu contoh yang bisa aku terapin itu waktu beberapa minggu yang lalu aku udah KKL kuliah di lapangan di salah satu perusahaan Sritex. Itu kita harus mempelajari bahwa untuk pengolahan limbah itu kan sangat berdampak ke lingkungan kan. Nah, untuk pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Sritex ini tuh dibagi menjadi dua, untuk limbah padat dan juga limbah cair. Untuk limbah cair ini kan didapat dari produksi tekstilnya itu sendiri, karena di produksi tekstil perusahaan Sritex itu bikin kapasnya sendiri, bikin benangnya sendiri, hingga membuat kain benangnya sendiri. Jadi untuk pembuatan kapas itu kan membutuhkan cairan-cairan kimia ya. Nah, terus cairan kimia itu nantinya akan menjadi limbah cair yang mana akan berpengaruh ke limbah lingkungan sekitar. Karena tambahan dikit ya, kalau dari Mbak Muti tadi menyampaikan dari akuntansinya gitu ya, terkait dengan pembiayaan dan juga tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Mungkin kalau kita melihat dari segi infrastruktur hijau gitu ya, infrastruktur itu bahwasanya memang dalam pembangunan ekonomi itu sendiri, karena memang pembangunan infrastruktur itu kan juga masuk ke dalam pembangunan ekonomi gitu ya, berkelanjutan. Artinya di sini ketika ada green infrastruktur ini tentunya pemerintah itu kalau dalam bahasa ekonominya itu menginternalisasi eksternalitas. Jadi dalam sebuah pembangunan itu pasti ada eksternalitas, pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Jadi bagaimana pembangunan itu bisa bermanfaat buat masyarakat, tentunya tidak dalam hal ini tidak hanya sekedar dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kehidupan ekonomi dan juga kehidupan lingkungan alam agar tetap lestari. Ya salah satunya adalah dengan konsep green infrastruktur tadi. Jadi benar banget tadi yang disampaikan sama Mbak Mutia bahwasanya dalam green infrastruktur ini nantinya dalam keberlanjutannya akan mereduce dalam arti merestorasi alam yang tadinya sudah dirusak oleh manusia, kemudian kembali bersahabat dengan manusia. Karena pada dasarnya ketika kita melihat kondisi yang sekarang, banyak sekali pembangunan mungkin kalau pemerintah sudah melakukan regulasi menerbitkan regulasi terkait dengan industri yang ada dengan sesuai AMDAL yang ada, tetapi pada dasarnya karena memang sistem oligarki yang terkadang tidak sepaham dengan aturan-aturan yang ada, makanya beberapa AMDAL itu cenderung dilanggar oleh industri tersebut agar keuntungan yang didapatkan itu lebih maksimal lagi. Nah, tentunya di sini konsep green infrastruktur ini tentunya sangat sangat bagus ya untuk diterapkan, karena memang dengan adanya green infrastruktur ini kan tidak hanya sekedar dari aspek ekonomi, sosial, tapi juga dari aspek lingkungannya itu dia benar-benar bisa berpengaruh kayak gitu. Dari adanya mungkin yang awalnya pembuatan gor atau pembuatan stadion dengan konsep-konsep konvensional, kemudian diubah menjadi konsep-konsep yang lebih modern dan berkelanjutan sustainable gitu ya. Dalam hal ini pembukaan ruang lahan hijau lebih banyak, tetapi tidak mengurangi adanya optimalisasi dari infrastruktur tersebut gitu. Baik, jadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Mas Manal dan Mbak Muti tadi, pembangunan green infrastruktur itu memiliki dampak yang baik ya, terutama di ekonomi, sosial, dan yang utama yaitu di alam ya, lingkungan sekitar. Jadi memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat, dan tentunya tadi yang disampaikan Muti yaitu ada cara pengolahan limbah yang namanya IPAL ya. Jadi IPAL itu mengolah limbah air agar dapat digunakan kembali seperti itu ya. Kemudian kan tadi dilihat dari segi jurusan kalian masing-masing. Selanjutnya apakah dengan adanya green infrastruktur itu akan membuahkan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar? Oke, tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang sustainable economy kita ya, bahasanya ekonomi yang berkelanjutan dengan adanya green infrastruktur itu tentunya sangat sangat berpengaruh, dan tentunya ya memang benar itu konsepnya seperti itu. Karena dalam pembangunan kota ya, kita berbicara terkait dengan pembangunan kota karena ini
yang mana itu di dalam kota Semarang. Jadi ada yang namanya teori green economic. Green economic itu adalah teori pengembangan kota dengan mengutamakan pelestarian alam. Dalam teori Harold Gomar itu ada yang namanya pengembangan ekonomi itu berdasarkan investasi dan juga teknologi. Jadi ketika kita berbicara tentang green infrastruktur itu kan juga salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam ranah ekonomi, kemudian ranah sosial, kemudian pelestarian alam juga. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang teknologi itu kan pastinya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan terus berkembang ya, dan harapannya kedepannya itu bakal lebih berkelanjutan lagi dan sustainable seperti itu. Kemudian kota Semarang ini termasuk kota dengan penggunaan investasi yang lumayan banyak, dan tentunya itu akan berdampak baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan masyarakat, karena dengan adanya investasi yang semakin banyak ini pengangguran akan semakin berkurang, dan tentunya ketika pengangguran berkurang kemiskinan bisa diselesaikan. Ketika Gor Jati Diri ini dibangun, itu kan salah satu aspek yang paling berat itu kan aspek ekonomi dan juga aspek masyarakat sekitar, yaitu bisa menambah pendapatan masyarakat ekonomi sekitar juga, kayak misalkan mereka bisa membuka warung dan bisa juga untuk menjadi potensi pariwisata di lingkungan sekitar si Gor Jati Diri. Infrastruktur ini tuh bisa bisa memberikan kontribusi positif buat beberapa hal sosial di ekonomi. Contohnya kayak menambah investasi, menambah nilai properti, terus juga bisa menambah produktivitas masyarakat. Jadi dari produktivitas masyarakat itu sendiri bisa menambah pendapatan masyarakat sekitar. Nah, tadi kan Mbak Muti dan Mas Manar sudah melihat video dan memahami video yang telah kita sampaikan. Nah, berdasarkan dampak positif yang ada pada konsep green infrastruktur ini, apakah menurut Mbak Muti dan Mas Manar ada dampak negatif? Itu dari dampak positif yang tadi disebutkan, pasti ada dampak negatif ke lingkungannya sendiri. Karena kalau misalkan di green infrastruktur ini nggak dibangun dengan baik, nggak diolah dengan baik, dan nggak dilakukan research terlebih dahulu, itu bisa menyebabkan bencana alam di sekitarnya. Kayak kalau misalkan bikin green infrastruktur tapi nggak mikirin saluran airnya kayak gimana, kan itu bisa berakibat ke banjir. Terus juga kalau misalkan dari fondasi-fondasi yang dibikin di green infrastruktur itu sendiri bisa menyebabkan mungkin kerusakan di masyarakat sekitarnya juga. Kayak gitu sih, cukup dari aku. Saya sepakat dengan pendapatnya Mbak Mutia bahwasanya memang terkait dengan pembangunan yang utamanya ini pengaruh pemerintah dalam hal ini tentunya sangat kompleks gitu ya. Dalam hal ini tentunya pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat regulasi-regulasi yang tentunya harus dicanangkan oleh si pembuat infrastruktur tersebut. Masih banyak penggunaan kayak misalkan dalam rangka pembangunan penggunaan kendaraan-kendaraan seperti alat berat itu menggunakan bensin, kemudian menggunakan solar, dan itu berbahaya bagi lingkungan sekitar, kemudian mencemari lingkungan yang aslinya masih asli, tapi ketika banyak kendaraan dan juga banyak truk misalnya, atau mungkin banyak kendaraan di situ sebagai pembangun kota itu mencemari lingkungan, itu kan jadinya membuat eksternalitas baru ya, dan peran pemerintah di situ kurang kerasa gitu. Jadi menurut Mbak Muti dan Mas Manar ini jika pembangunan tidak diperhatikan dengan baik, maka akan muncul dampak negatif, yaitu berpengaruh pada kerusakan lingkungan dan akan terjadi bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Baik, itu pembahasan menarik mengenai green infrastructure, sangat berbobot, cakupannya sangat luas dan sangat menyenangkan sebenarnya. Last question. Pada intinya, kan menurut riset 100% dari masyarakat itu 90%-nya setuju bahwa pembangunan kompleks Gor Jati Diri itu ada dampak positif bagi masyarakat sekitar mengenai keekonomian, perubahan bisa lebih baik. Iya atau tidak adanya kompleks Gor Jati Diri akan menemukan ekonomi berkelanjutan? Iya atau tidak? Pas udah nih. Gak usah. Iya sih. Iya. Melihat dari potensi yang ada, kenapa kita
tidak ada alasan untuk menjawab tidak. Iya sih. Iya sih. Iya. Belum tentu. Belum tentu? Iya. Belum tentu kan menjadi misteri bagi kalian. Iya. Ya, silakan untuk di kolom komentar. Iya, belum tentunya. Kesimpulannya dari perbincangan kita kali ini yaitu memang pembangunan green infrastruktur di Polres Jatidiri ini menjadi problem. Adanya dampak positif memang banyak yang sudah tadi disampaikan. Namun di samping itu juga ya ada juga dampak negatifnya gitu. Nah, dari dampak positif ini mungkin sangat terasa bagi masyarakat sekitar, mulai dari kita bisa melihat langsung di sekitaran Polres Jatidiri itu masyarakat ada yang tadinya belum mendapatkan pekerjaan, tapi dengan adanya Jatidiri yang makin kesini makin berkembang gitu. Di samping Gor Jatidiri itu masyarakat sekitar ada yang membuka lapak buat makanan dan minuman, kemudian store-store, jersey, terus perlengkapan olahraga dan sebagainya. Itu dari pintu belalang itu banyak dari di Gor Jatidiri. Nah, itulah contoh realita dari adanya Gor Jatidiri bahwa mengembangkan ekonomi di masyarakat. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya ya. Kita memang di daerah atas, hitungannya kita atas. Namun kontur tanah di sekitaran Jatidiri itu labil ya. Yang menyebabkan beberapa kejadian bahwa sekitaran itu masih mengalami adanya beberapa kali banjir dan lain sebagainya, itu karena kontur tanah. Jadi itu kesimpulannya. Sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa Like and comment, oke? sampai jumpa.